Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, benarkah pernyataan yang mengatakan bahwa orang yang punya ilmu agama pasti adabnya bagus? Dan apakah ilmu dan adab adalah dua hal yang berbeda? Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Ini kembali mempertajam apa yang kita bahas di akhir kajian kita, bahwa adab adalah realnya ilmu. Jadi realnya ilmu. Ilmu itu teori. Pembuktiannya di adab. Pembuktiannya di adab. Allah Ta'ala misal. Jadi, apakah setiap orang yang punya ilmu agama pasti adabnya bagus? Belum tentu. Bisa jadi dia hanya teori aja. Makanya kan kata Nabi, orang munafik yang paling banyak adalah pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Masih ingat hadisnya? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Aktsaru munafiki ummati qurra'uha." Orang munafik yang paling banyak di tengah-tengah umatku berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Kenapa? Karena hanya dibaca. Kenapa? Karena yang penting indah. Kenapa? Karena nggak diamalin. Kenapa? Karena nggak dipraktekkan. Dan hadirin, ketika kita mendengar hadis-hadis seperti itu, kita kembalikan ke diri kita dan bukan kita tembakkan kepada orang lain. Jangan ditembakkan ke orang lain. Subuh nanti antum jadi makmum, lalu imamnya suaranya enak, munafik nih, baru belajar. Itu nggak benar. Ke kita, ke orang lain husnudzon. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana untuk para akhwat, anak perempuan, caranya untuk terus dekat dan atau mengikuti terus para fuqaha dan ulama, atau bisa terus duduk dan bersama para ahli ilmu untuk mempelajari adab, akhlak, gerak-geriknya dan lain-lain. Karena kita ketahui wanita itu bengkok, banyak hal yang harus diluruskan dalam akhlak dan lain-lain. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaannya. Eh, Bagi para akhwat, solusinya tinggal lihat bagaimana para sahabiat bertahan, para sahabiat berinteraksi. Dan sekali lagi, mereka pun berinteraksi dengan Nabi SAW. Lihat bagaimana Ummu Sulaim bertanya hal sensitif kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Ummu Sulaim bertanya tentang apakah wanita juga mengalami mimpi basah. Jadi lihat bagaimana kedekatan para sahabiat dengan Nabi SAW. Walaupun sekali lagi ada batasnya karena perempuan dan laki-laki harus ada batas. Tapi ada interaksi di sana, ada tanya jawab, ada arahan. Lihat bagaimana Nabi SAW itu ketika sholat id mampir dulu ke jamaah ibu-ibu lalu kasih nasihat kepada mereka. Wahai para wanita, aku diperlihatkan bahwa penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Fatasaddaqna, maka bersedekahlah. Itu kan ada interaksi dan ada pembinaan kepada para wanita. Bagaimana salah seorang wanita minta khusus jadwal kepada Nabi SAW untuk kajian dan pembinaan kepada mereka, dan Nabi memberikan waktu untuk mereka dan khusus untuk mereka. Jadi sekali lagi semua dilakukan oleh para wanita. Allah Ta'ala misal. Jadi kalau kita lihat bagaimana masa sahabat, ada batas tetapi tidak kebablasan. Jadi ada interaksi tapi tidak kebablasan. Mereka tidak berhadapan dengan tembok Berlin dengan Nabi SAW, tidak. Mereka bisa berinteraksi, mereka bisa nanya, mereka bisa mencegat Nabi SAW. Salah seorang wanita mencegat Nabi SAW, kita tahu dalam hadits Bukhari. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita camkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita semua tadi ada yang terlewat. Kita perlu mengingat nasihat Luqman kepada anaknya, disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bainil Ilmi. Kata Luqman, isbir nafsaka liman huwa fawqaka fil ilm. Sabarkan diri Anda ketika Anda berhadapan dengan orang yang lebih berilmu dari Anda. Waliman huwa duna, atau ketika berhadapan dengan orang yang ilmunya di bawah Anda. Fa innama yalhaqu bil ulama man sabara lahum. Sesungguhnya yang bisa bersama dengan ulama
Sesungguhnya yang bisa nempel dengan ulama, berinteraksi dengan ulama, hanya orang-orang yang sabar menghadapi mereka, menghadapi ulama. Walazamahum, dan senantiasa berusaha bersama mereka. Jadi jemput bola, kejar. Jangan ahli ilmunya suruh datang ke rumah antum, antum yang datang. Ustaz ada waktu nggak? Ada apa? Bisa nggak ke rumah Anda? Subhanallah. Emangnya dia laki-laki panggilan atau panggil ke rumah dan seterusnya. Jadi kalau butuh datang ke rumahnya. Kecuali kalau kajian dan seterusnya. Tapi ini kan kita berbicara bukan sebatas kajian forum loh, bukan majelis ini. Ini berguru, ini mulazamah. Jadi datang, jangan nunggu, datang. Kenapa? Karena yang namanya ahli ilmu, ulama itu sibuk. Yang diurusin umat. Dia harus baca, dia harus kerja, dia punya keluarga, dia harus ngurus sana, ngurus sini, mungkin dia punya pondok, dia punya yayasan. Jadi kalau antum pasif, ya gimana antum mulazamah dengan beliau? Gimana punya waktu bisa mendampingi beliau? Jadi kejar. Makanya kan man sabara lahum, sabar menghadapi mereka. Ya mungkin antum telepon nggak diangkat-angkat, WA nggak dibalas-balas, terus waktunya sempit karena ahli ilmu itu pasti punya banyak kesibukan. Antum sabar. Dan mungkin antum dikritik, kadang-kadang adab antum disalahin sama beliau, tapi itu adalah metode para ulama-ulama terdahulu. Dan walazamahum waqtabasa min ilmihim fi rifkin, dan mengambil ilmu mereka dengan lemah lembut. Jadi harus lembut, harus santun, harus baik gitu loh. Jangan belum apa-apa udah nyemprot, udah protes. Antum tuh sibuk banget sih Ustadz ana telepon 10 kali nggak diangkat-angkat. Ya tuh Ustadz bad mood sama antum, nih orang mau ngapain sih? Jadi hadirin. Makanya kan kata para ulama apa? Bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, Anda akan tahu hakikat ilmu. Apa maksud kalimat tersebut? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama kibar pada hari ini, dengan adab, Anda akan mengetahui hakikat ilmu. Di antara maknanya, dengan adab, guru Anda akan semangat ngajarin Anda. Guru Anda akan semangat ngajarin Anda kalau Anda punya adab yang baik. Dan guru Anda akan ilfil dengan Anda kalau Anda nggak punya adab. Dan kalau guru Anda semangat ngajarin Anda, dia akan keluarkan semua tuh isi otaknya. Dia akan keluarkan semua ilmunya dan dia akan sampaikan dengan cara yang terbaik. Maka Anda akan paham, Anda akan ngerti, Anda akan berubah. Tapi kalau adab Anda jelek, maka guru Anda akan ilfil. Kalau guru Anda ilfil, ya Anda nggak dapat apa-apa. Itulah salah satu makna, sekali lagi salah satu makna bila adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab Anda mendapatkan hakikat ilmu. Itu yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam majelisnya. Jadi harus sabar, harus ngejar dan lemah lembut untuk mendapatkan ilmu tersebut. Mungkin beliau sibuk atau ada urusan sana, jadi kita harus bersabar. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Pak Ustadz. Sama-sama, terima kasih. Bagaimana kita menghadapi adab suami yang masih belum mengenal sunnah dan ilmu agama dan terkadang masih mengikuti agama adat istiadat? Agama adat istiadat. Apabila berdiskusi tentang agama selalu ingin menang sendiri. Usaha mendoakan suami terus saya lakukan. Namun belum ada perubahan atas sikapnya. Iya, terima kasih jazakallah khairan. Yang pertama buat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanya ibu-ibu kan? Apa bapak-bapak? Kan nggak mungkin laki-laki ya. Yang pertama perbaiki diri, berusaha bertakwa kepada Allah. Lalu jalankan peran istri sebaik-baiknya. Jadi intinya perbaiki hubungan dengan Allah, lalu maksimalkan kewajiban kita terhadap suami kita, dan yang terakhir jangan nuntut hak. Jangan nuntut hak.
Jadi tugas ibu-ibu semakin bertakwa kepada Allah, ibadahnya dikencengin, baca Qur'annya dibagusin, terus hati kita terpaut kepada Allah, jangan terpaut sama suami, hati kita terpaut kepada Allah. Lalu yang berikutnya, semakin baik dalam berkhidmat, melayani suami. Jadi semakin ngaji itu semakin baik, semakin ngaji semakin santun sama suami, semakin ngaji semakin mengerti suami, semakin ngaji semakin nungguin suami pulang walaupun lembur, semakin ngaji semakin senyum ketika buka pintu walaupun suami pulang jam 2 malam gitu loh. Jadi suami pulang jam 2:30 malam, buka pintu sambil senyum. Jadi misalnya jam 2 pulang, itu jam 2 kurang 5 udah panik tuh, udah dandan capek-capek, terus semprot parfum, udah wangi, belumnya pakai pakaian tercantik gitu loh. Itu jam 2:05, jam 2 kurang 5, jam 2 langsung sambut, senyum, meriap, pakai gaun paling keren, parfum paling wangi, insya Allah gitu loh. Shock suami kita. Istri saya kesurupan gitu. Kok pakai gaun jam 2 malam? Enggak, shock bahagia maksud saya. Shock bahagia. Bahagia gitu loh. Kamu mau kondangan jam 2 pagi? Langsung bawa, kemarin saya ngaji, dengar dari Pak Ustadz, Nabi bersabda wanita soleha itu yang kalau dilihat suami itu nyenengin suami gitu loh. Nah kalau kamu pulang jam 2, saya tidur, ya berarti kan pose saya lagi ngileran, nggak enak dilihat. Jadi aku tuh bangun, mandi, bersih-bersih, pakai parfum paling wangi, pakai baju paling bagus gitu ya. Jadi suami jangan diajak debat. Suami itu dikasih gaun gitu, dikasih parfum yang enak-enak, dikasih ciuman, dikasih pelukan, jangan dikasih debat. Ya dimakan sama suami. Habis. Saya nggak habis pikir ya, banyak istri tuh ngajak debat suami. Kalau antum kelemahannya gulat, jangan ajak orang gulat. Kalau antum kelemahannya berenang, jangan lomba renang sama orang. Kelemahan wanita, ini bukan kata saya, kata Allah. Bukan kata saya, firman Allah nih. Dalam surat apa? Az-Zukhruf ayat 18. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu nggak pintar debat. Secara umum, wanita, secara umum bukan secara mutlak. Secara umum wanita nggak pintar debat. Ini Allah yang berfirman, yang menciptakan wanita. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Nggak jago mereka berdebat. Ngajak debat sama suami, ya habis. Habis tuh. Jangan ngajak debat. Daripada ajak debat, mendingan nangis. Iya. Benar. Loh, air mata wanita tuh kekuatan loh. Iya, coba. Istri antum nangis, antum udah siap marah nih. Pulang ke rumah, istri antum nangis, terus bilang, aku nyesel yang aku minta maaf. Kira antum jadi marah enggak? Antum udah married belum sih? Enggak, yang udah married jadi marah enggak? Enggak, sambil meluk, nangis, enggak jadi marah. Tapi kalau istri antum ajak debat, aduh, apalagi ajak cerdas cermat jam 1 malam, selesai. Gitu lah, selesai. Nggak bisa, jangan. Kelemahan perempuan itu kata Allah debat, jangan ajak debat. Jangan ajak debat. Cari jalan lain. Ini nih kadang-kadang para wanita tuh suka lucu ya. Jadi iya. Itu yang mungkin, jadi banyak wanita nggak ngerti dirinya sendiri gitu loh. Nggak ngerti dirinya sendiri. Nggak tahu kelemahannya apa. Justru dia serang lawannya dengan kelemahannya. Kan kekuatan wanita itu suara lirih, suara apa? Oktavnya berapa kalau suara lirih? Hah? Suara mendayu dan air mata, udah andalin itu aja. Nah, ini ada bab khusus nih masalah ini ya, tapi intinya kekuatan wanita itu suara lirih. Makanya kan nggak boleh
senjata itu nggak boleh ditembakkan ke sembarang orang. Sebagaimana yang Allah firmankan, karena itu senjata mematikan. Nah mayoritas wanita lupa tuh. Lupa bahwa senjatanya adalah suara lembut. Dia lupa, dia pakai suara tinggi, ya habis sama suaminya, habis. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, dulu nih, mungkin diantara dulu ibu-ibu di belakang dulu ada yang pacaran, atau mungkin ada yang nggak pacaran. Tapi intinya, saya ingin tanya sama ibu-ibu di belakang, kenapa suami ibu tertarik dan semangat menikahi ibu? Karena suara ibu tegas atau lembut dan lirih? Udah pada bubar ya ibu-ibu di belakang? Coba panitia cek masih ada orang nggak? Kok nggak? Masih ada orang? Masih? Oh ya. Coba. Apa Bu? Suara rendah, suara lembut, atau suara tegas? Tuh kan. Ada nggak, kita sekali lagi, kita nggak membahas hukum pacaran, tapi realnya sebagian ada yang pacaran. Ada nggak yang waktu pacaran, yang kita mau malam mingguan kemana ya, enaknya kita nonton itu yuk, siap dan gitu, ada gitu. Jadi cowok ceweknya langsung siap dan, terus cowoknya langsung, aku tuh semakin sayang deh sama kamu. Kamu kok tegas banget. Ada yang begitu? Gak ada kan? Gak ada yang begitu. Ilfil tuh cowok, diturunin tengah jalan. Iya, turunin. Saya kan mau cari istri, bukan inspektur upacara. Kenapa kamu jadi begini? Nah, lucunya lagi ketika pranikah di hubungan yang haram itu diamalin tuh suara rendah, suara rendah, suara rendah, nangis, suara rendah, nangis, kalau itu kombinasi gitu aja tuh. Tapi begitu nikah, lupa semuanya tuh. Udah galak lah, tinggi suara, lempar handphone dan seterusnya. Lupa. Nggak bisa. Laki-laki itu nggak bisa ditaklukkan dengan suara tinggi. Nggak bisa. Jadi sekali lagi, gunakan suara rendah, jangan suara tinggi, jangan ngedebat, habis. Sama suami habis. Gitu. Dan itu yang terjadi di mana-mana.